Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Disciple. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,2/10 di IMDb, dan sudah mendapatkan 9 penghargaan dan 9 nominasi. Film ini menceritakan tentang seorang vokalis musik klasik. Dia adalah Sarat. Dari kecil, dirinya mengorbankan waktu mainnya demi belajar musik klasik. Bahkan di saat teman-temannya mencari pekerjaan lain karena klasik tidak menjanjikan, namun Sarat tetap konsisten dengan musik pilihannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di kota Mumbai pada tahun 2006. Dalam sebuah aula, terlihat sebuah pertunjukan musik klasik India. Di sana, seorang pria tua nampak menikmati musik yang dibawakannya. Dia adalah Guruji, seorang vokalis musik klasik. Beberapa penonton yang hadir kebanyakan dari kalangan orang dewasa. Setelahnya, dalam kediaman Guruji, terlihat seorang pemuda sedang berlatih. Dia adalah Sarat, salah satu anak didik dari Guruji. Setiap hari, Sarat berlatih vokal bersama Guruji. Sarat adalah murid yang rajin, bahkan sering memijat gurunya jika terlihat kelelahan. Pada hari itu, Sarat dengan diantar dua temannya pergi ke toko baju. Mereka adalah Seha dan Tejas, yang sama-sama anak didik dari Guruji. Sarat membeli piyama baru karena akan mengikuti perlombaan musik klasik di kotanya 2 hari lagi. Malamnya, Sarat yang tinggal di rumah neneknya melakukan persiapan agar tidak gugup dan melatih vokalnya. Gak berselang lama, neneknya datang memberitahu bahwa dalam sambungan telepon, ibunya ingin berbicara dikarenakan adiknya sedang sakit. Namun, Sarat menolaknya karena sedang fokus latihan. Kemudian, sebelum tidur, Sarat pergi keluar rumah untuk mendengarkan rekaman dari sesepuh musik klasik. Sesepuh tersebut adalah Mai, guru dari Guruji. Dalam rekamannya, Mai berceramah tentang aliran musik Rah yang dia kuasai. Musik Rah adalah sebuah musik klasik yang dapat menenteramkan jiwa, dan jika mau menggeluti musik ini, belajarlah untuk kesepian dan kelaparan. Di hari kompetisi, terlihat seorang peserta sedang melantunkan musik klasik. Sedangkan Sarat sedang menunggu giliran untuk dipanggil. Pada saat itu, Tejas memberitahu bahwa para pesertanya bukan kaleng-kaleng. Mereka sudah sering memenangkan kompetisi di kota lain. Tanpa sadar, Tejas telah membuat Sarat down, karena Sarat baru pertama kali ikut kompetisi. Sebelum tampil, Sarat mengecek alat musik pengiringnya agar sesuai dengan keinginannya. Setelah semua siap, barulah Sarat menunjukkan vokalnya. Penampilan Sarat membuat para hadirin yang datang bertepuk tangan. Seha dan Tejas pun memuji penampilan Sarat yang bagus. Hanya saja, Sarat merasa kurang maksimal dengan penampilannya. Di hari yang sama, pengumuman pemenang pun langsung diumumkan. Sialnya, Sarat harus kalah dalam kompetisi tersebut, dan Sarat nampak termenung. Selepasnya, Sarat mengikuti pelatihan yoga agar bisa melepaskan pikiran negatif dan meningkatkan kesehatan mental dan fisiknya. Sebelum tidur pun, Sarat menyempatkan pergi ke jalan raya sambil mendengarkan rekaman dari Mai. Dalam rekaman Mai, Sarat mendapatkan pengetahuan tentang semangat dalam bermusik klasik.
Di hari berikutnya, Sarat yang bekerja di studio musik klasik nampak sedang merekam dan memindahkannya ke format CD. Pada hari itu, atasannya yang bernama Kishore mengajak Sarat untuk menjaga stand di pertunjukan seni dan budaya. Di sana, Sarat menawarkan musik klasiknya dan mencoba memberikan diskon. Malangnya, tak satu pun yang tertarik karena musiknya dijual tidak terkenal. Sesudahnya, dengan kesal, Sarat kecewa dengan orang-orang zaman sekarang yang lebih tertarik musik modern ketimbang musik klasik. Padahal musik klasik kemurniannya masih terjaga. Kishore memberitahu bahwa sponsor lebih tertarik dengan jenis musik modern karena mudah diterima oleh masyarakat luas. Malamnya, Kishore dan Sarat bertemu klien. Dia adalah Kumar, seorang kolektor barang antik dan juga kritikus. Pada saat itu, Kishore memesan koleksi musik klasik dari Kumar. Waktu remaja, Kumar pernah mendengar secara langsung Mai bernyanyi. Suara Mai sangat bagus, hanya saja Mai adalah seniman palsu karena tidak mau tampil di depan umum dan seluruh alirannya nampak telah dibodohi oleh ceramahnya. Tanpa sadar, Kumar telah menghina aliran Sarat. Dengan kesal, Sarat pun menyiramnya. Pada saat latihan, Seha dan Tejas nampak mengikuti instruksi dari guruji dengan baik. Sedangkan Sarat tidak bisa mengikutinya dengan baik. Malamnya, Sarat mencoba berlatih kembali. Pada saat itu, dirinya teringat kenangan waktu kecilnya. Dari kecil, ayahnya tidak membiarkan Sarat untuk bermain bersama teman-temannya. Setiap hari, ayahnya mengajarkan dan memperkenalkan Sarat dengan musik klasik. Terkadang, ibunya kesal dengan suaminya karena berambisi kepada Sarat. Ayah Sarat yang bernama Mukun adalah penyanyi klasik yang telah diakui di kotanya. Dirinya pun mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkannya di acara TV. Dalam wawancaranya, Mukun telah membuat buku tentang sejarah musik klasik. Gurunya yang bernama Mai telah menciptakan musik tentang kemurnian ilahi, di mana musik tersebut tidak akan bisa didapatkan dimanapun. Malamnya, Seha yang datang ke tempat kerja Sarat ingin mendengar ceramah rekaman dari guru Mai karena ayah Sarat pasti memilikinya. Dengan berbohong, Sarat mengaku tidak memilikinya. Entah apa yang merasuki Sarat, dengan berani memegang tangan Seha. Sialnya, Seha merasa keberatan dan pergi. Dengan cepat, Sarat pun meminta maaf. Untuk menghindari pikiran negatif, Sarat mengikuti pelatihan yoga kembali. Di hari berikutnya, neneknya menginginkan Sarat mencari pekerjaan yang benar karena pekerjaan yang sekarang hanya bergaji kurang dari UMK. Neneknya membandingkan Sarat dengan Seha dan Tejas karena mereka bisa berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak. Mendengar hal itu, Sarat pun kesal karena dirinya sudah nyaman bekerja dengan Kishore dan untuk saat ini mengejar musik klasik adalah fokusnya. Di pesta ulang tahun kliennya, guruji dan timnya mendapatkan kepercayaan untuk mengisi acara. Pada saat itu, Sarat salah dalam menyambung frasa dari gurunya. Beruntungnya terbantukan oleh Seha. Selepasnya, guruji yang kecapean merasakan sakit di punggung dan sering batuk ketika malam. Dokter pun memberikan resep obat dan menyuruhnya untuk berolahraga. Melihat guruji tidak bisa membayarnya, dengan cepat Sarat membayar biayanya. Sesudahnya, Sarat terlihat marah dengan dirinya sendiri karena tidak tampil maksimal pada acara ulang tahun tersebut. Guruji memberi saran bahwa dirinya hingga usia 40 tahun hanya fokus pada latihan, sedangkan Sarat yang masih 24 tahun masih banyak waktu untuk memperbaikinya. Malamnya, Sarat berlatih kembali karena akan tampil pada acara Hari Guru.
Pada saat itu, Sarat teringat kenangan masa kecilnya. Dalam sebuah kereta, Sarat mampu menjawab pertanyaan tentang musik klasik yang diberikan oleh teman ayahnya. Mereka pergi keluar kota hanya untuk melihat konser klasik dari kota sebelah. Sebelum tidur, Sarat mendengarkan rekaman Mai kembali. Dalam ceramahnya, untuk menyanyikan musik klasik India, harus melupakan penonton dan fokus pada frasanya. Menyanyilah untuk dirimu dan Tuhan. Jika gagal, setidaknya sudah mencobanya dengan tulus. Pada saat hari guru, Sarat yang telah berlatih dipercaya guruji untuk menggantikannya mengisi acara tersebut. Kemudian, Sarat mencoba mempraktekkan isi ceramah dari Mai. Alhasil, Sarat mampu menyanyikan frasa dengan baik. Penonton yang menyaksikan pun terlihat senang. Sejak saat itu, Sarat mampu mengatasi kesulitannya dalam bernyanyi. 10 tahun kemudian, Sarat melakukan sesi foto untuk diposting ke blog pribadinya. Setelahnya, dirinya menunjukkan kepada seorang sponsor untuk diajak kerjasama dan mengundang sponsornya untuk datang ke acaranya. Hanya saja, sponsor belum bisa memastikan kerjasama, namun akan datang ke acara Sarat. Sekarang, Sarat mengajar di sebuah lembaga sekolah musik swasta. Pada saat sedang mengajar, anak didiknya memberitahu bahwa guruji sedang sakit dan memintanya untuk datang. Sarat yang datang pun kesal karena anak didiknya tidak memijit sendi yang sakit, melainkan hanya memberi obat saja dan menyuruhnya untuk pergi. Guruji memberitahu bulan lalu dirinya meminjam Rp200.000 kepada ayah Sarat untuk biaya dokter. Mendengar hal itu, Sarat menegaskan untuk tidak meminjam kepadanya lagi karena ayahnya sangat licik. Ayah Sarat selalu meminta guruji tampil ke acara kenalannya tanpa membayar. Sesudahnya, pada saat makan malam, Sarat nampak terkejut dengan gadis dari desa Kolkata yang menyanyikan musik klasik dengan begitu bagus. Gadis itu bernama Saswati dan berhasil lolos audisi India Mencari Bakat. Di acara Sarat, terlihat beberapa orang dewasa dan sponsor datang untuk menyaksikan konsernya. Di sana, penonton dilarang merekam dan acara konsernya nampak disukai para penontonnya. Selepasnya, Sarat mempostingnya di Facebook dan menandai sponsornya. Ternyata sponsornya lebih memilih Seha untuk diajak kerjasama. Sekarang, Seha adalah penyanyi klasik berbakat yang pernah mengisi acara di Amerika dan telah mendapatkan penghargaan dari industri musik. Seha juga telah menikah dengan seorang pencipta lagu, sedangkan Tejas lebih memilih menjadi karyawan. Di hari berikutnya, Sarat menunjukkan rekaman videonya. Pada rekamannya, Sarat telah menciptakan frasa baru. Guruji memberitahu bahwa frasa barunya terdengar hambar dan musiknya pun tidak berjiwa. Guruji pun menyuruhnya untuk lebih berusaha lagi. Malamnya, Sarat yang sedang berlatih teringat kenangan masa kecilnya. Pada saat itu, ayahnya menunjukkan rekaman ceramah Mai. Ayahnya mendapatkan rekaman tersebut dari temannya. Setelah berpikir, Sarat memberikan semua rekaman ceramah Mai ke lembaga musik lokal. Sarat memberitahu bahwa rekaman tersebut adalah materi yang tidak ternilai dan mohon untuk dijaga. Dengan senang, petugas pun mencatat identitas Sarat dan menerimanya. Setelahnya, dalam acara India Mencari Bakat, Saswati yang seorang vokalis musik klasik telah berhasil masuk ke final. Ternyata orang tua Saswati mendukung bakat anaknya menyanyi dari kecil. Sejak ikut India Mencari Bakat, Saswati menjelma sebagai bintang karena telah mengharumkan desanya. Sarat pun terlihat serius memperhatikan penampilan Saswati.
Selesai mengajar, seorang murid dan ibunya datang untuk meminta izin kepada Sarat. Ibunya memberitahu bahwa anaknya Karan akan mengisi dalam acara band campuran di festival kampusnya. Karan diminta untuk menjadi vokal klasik pada band modern. Sarat pun mengizinkannya, hanya saja melarangnya untuk datang kembali ke kelasnya karena musik klasik dikhususkan untuk orang yang ingin fokus saja. Dengan marah, ibunya pun pergi membawa anaknya. Esoknya, ketika Sarat sedang berolahraga, ibunya menelpon. Ibunya yang khawatir berniat menjodohkan Sarat karena Sarat sudah berusia 36 tahun. Sarat yang mendengar akhirnya bersedia mengikuti permintaan ibunya. Malamnya, di hari peringatan kematian Mai yang ke-35, Guruji dan timnya mengisi acara tersebut. Pada saat itu, Guruji terlihat kurang sehat. Di lain sisi, Saswati yang dahulu menyanyikan musik klasik, kini telah mengubah genrenya menjadi pop rock. Sarat yang melihat pun nampak terkejut. Alasan Sarat belum menikah adalah karena dirinya mengkhawatirkan kondisi gurunya yang tidak memiliki keluarga dan tidak ada yang merawatnya. Guruji memberitahu bahwa banyak dari para kliennya yang tidak membayarnya. Mereka hanya memberikan cemilan dan teh saja. Mendengar hal itu, Sarat pun akan menagihnya. Ketika Sarat sedang membuatkan teh, naasnya Guruji menghembuskan napas terakhirnya. Guruji? Beberapa tahun kemudian, dalam perjalanan menuju Mumbai, Sarat telah memiliki seorang putri. Dirinya telah menikah dengan wanita pilihan ibunya. Pada hari itu, Sarat meresmikan perusahaan barunya. Para sponsor mau bekerja sama karena konsistensi Sarat di dunia musik klasik sudah teruji. Dalam wawancaranya, Sarat menjelaskan bahwa dirinya telah mendirikan perusahaan musik klasik bernama Unheard Sounds. Sarat sukses memperkenalkannya pada masyarakat luas dan musik klasik yang Sarat ciptakan dapat dibeli melalui web perusahaannya. Sarat menjadi pemain tunggal di industri musik klasik, khususnya India bagian utara yang membuatnya kaya raya. Dalam perjalanan pulang, terlihat seorang seniman jalanan menyanyikan karya Sarat. Sarat yang mendengar terlihat senang karena karyanya dapat dikenal oleh berbagai kalangan. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa usaha apapun, jika dilakukan dengan setia dan konsisten, maka akan berbuah manis pada akhirnya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan, tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Extrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.